Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa alihi. Ya, terhormat kepada seluruh Civitas Mata Zaitun, kepada tamu-tamu yang melihat, dan seluruh ustadz dan ustazah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat iman, ihsan, dan Islam yang masih kita rasakan sampai hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan perjuangan Islam sampai saat ini. Oke, good afternoon everybody. How are you? Are you ready to speak today? Yes! No! Oke, saya sebagai pembawa acara akan memanggilkan pidato yang pertama untuk hari ini, yaitu orang sok-sok teman yang paling berinspirasi di kelas. Dia adalah orang yang provokasi alias the leader of the class. Kita panggilkan kepada Diva Nasa Fitri. The time is yours. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu al-madulahu wal biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, the honorable teacher Ustadz Rahmat Ibrahim, respectable speaker, and my lovely audience. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tangan. Salam serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau dan para sahabat, Islam bisa menyebar hingga pelosok dunia dan kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Pada kesempatan hari ini, saya akan berpidato yang berjudul Muhammad Idola Kami. Mendengar kata idola itu biasanya seperti apa sih? Seperti orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, atau orang yang kita hormati kan? Biasanya tayangan televisi banyak yang menampilkan tentang Indonesian Idol, World Idol, American Idol, atau apalah itu, yang menampilkan seorang orang yang baru dengan kemampuannya bermusik atau apa, yang kemudian pemenangnya yang akan dijadikan idola. Tapi kita sebagai orang Islam, apakah pantas kita mengidolakan idola palsu seperti itu? Nggak pantas. Nggak pantas. Yang pantas kita idolakan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling sempurna, yang pantas untuk kita ikuti gaya hidupnya, ideologi, dan jalan pemikirannya. Bukan idola-idola palsu zaman sekarang, seperti K-pop, J-pop, Sunda pop, atau apalah itu. Yang kita pantas idolakan adalah Muhammad. Seperti halnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, yang artinya adalah sesungguhnya Muhammad adalah teladan kita. Ya pokoknya gitu deh. Pesan terakhir dari saya sebelum saya menutup pidato ini, ingat, boleh sebenarnya kita menyukai seseorang atau sesuatu
boleh, tapi nggak boleh terlalu mengikuti gaya hidupnya, terlalu fanatik, terlalu wow banget dah sampai dia meninggal, idola meninggal, dia ikut meninggal. Itu udah parah banget dunia zaman sekarang. Hati-hati dengan dunia zaman sekarang ya guys. Pokoknya intinya itu, ingat pesan saya. Boleh idolain seorang, tapi jangan lupa dengan idola kita sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semua. Hadza wallahu yarana wa fazna wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Oke, masih semangat untuk pidato hari ini? Oke, orang selanjutnya tak terkalahkan gesit ya. Dia juga orang lumayan tercepat dalam setiap tugas mengumpulkannya, rendah hati. Tapi walaupun cepat-cepat juga, dia tetap orangnya tetap stay humble. Ya, kita panggilkan kepada Azani Ilmi Asyariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi amat ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama kepada Ustadz Ahmad Ibrahim dan Ketua Kelas 12 MIA B 3 dan seluruh temanku yang sangat berbahagia. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmatnya dan berkatnya kita masih bisa membedakan antara hak dan yang batil. Oke, aku nggak perlu lama-lama. Di sini saya berdiri di sini. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Mencari Berkah. Di hidup dunia ini kita nggak hanya untuk mikirin diri kita sendiri, benar nggak? Kita juga perlu cari orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Untuk itu, kita di dunia ini jangan sombong, nggak peduli ataupun merasa dirinya tuh bisa. Kita sebagai umat manusia harus tetap tolong menolong. Hidup dunia itu tidak lama, lebih lama itu kita hidup di akhirat. Dunia ini hanya perantara kita di akhirat nanti. Jadi untuk teman-teman aku sekalian yang sibuk sendiri, itu jangan melupakan orang yang lain, atau ingatlah yang di bawah kita. Jangan kita selalu memandang diri kita yang di atas, tapi kita juga harus memandang diri yang di bawah juga. Untuk itu kita harus tetap mencari berkah dengan cara membagi rezeki kita atau sebagian dari harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Sholat, zikir dan berdoa kepada Allah agar kita tidak terlihat sombong oleh Allah. Oke. Di akhirat nanti kita akan dibalas semua amal perbuatan kita yang ada di dunia ini. Sesuai dengan yang ada di Quran surat Qaf, surat ke-50 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna fanqusul ardo minhum wa indana kitabun hafiz. Sungguh kami telah mengetahui apa yang akan dilakukan di hari akhir pada tubuh mereka, dan sebab kami telah memegang atau catatan yang terpelihara baik. Shadaqallahul azim. Dari ayat itu kita dapat menjelaskan bahwa kita selama hidup dunia ini sudah dicatat perbuatan kita, baik itu amal baik kita maupun amal buruk kita. Untuk itu, untuk pada seluruhnya agar kita untuk memperbanyak amal baik kita. Sekian dari moderator saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati pada hadirin sekalian, mohon dimaafkan. Hadza wallahu ya'na wa yafazna wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, selanjutnya kita saksikan pembicara yang orangnya paling santuy di kelas. Meskipun santuy-santuy, tapi dia
memiliki pidato yang sangat-sangat wow isinya. Mari kita panggilkan kepada Dina Aulia Zahra. Benar, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pendengar muhadharah dan ketua kelas di Dipa Fitri beserta jajaran-jajarannya dan teman-temanku sekalian yang sangat saya cintai. Nah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada idola kita Nabi Muhammad SAW, manusia suci yang telah mengajarkan kita tentang kehidupan untuk mencapai ridho Allah. Nah, sekarang ini kita hidup di zaman 1400 tahun lebih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi kita tetap mengimani kenabiannya. Bahkan kita tidak pernah melihat beliau sekalipun, tapi kita mencintai dengan segenap raga dan jiwa kita. Asik. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern di mana di sini saya akan berpidato tentang beristiqomah di jalan Allah. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern di mana agama kita, keimanan kita selalu yang namanya didembur. Akidah kita selalu namanya didembur. Ketika kita ingin mengambil konsekuen untuk beristiqomah di jalan Allah dan menjalankan sunnah Rasulnya. Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan bahwa seseorang yang berpegang teguh terhadap ajarannya, mereka seperti seorang yang sedang menggenggam bara api di tangannya. Setelah ia melepaskan bara api tersebut, maka lepas juga agamanya. Tetapi ketika ia menggenggam terus bara api tersebut, maka orang tersebut akan merasakan panasnya bara api tersebut. Nah, tidak mudah bagi kita untuk menjalankan keistiqomahan kita, mempertahankan iman kita. Banyak sekali, pokoknya banyak banget akidah kita tuh selalu didembur oleh cobaan, masalah, segala macam. Maksudnya itu, contohnya itu banyak orang-orang yang mempertahankan keislamannya, tetapi malah diuji dengan kesulitan dalam ekonominya, kesulitan dalam ekonomi segala macam. Tetapi orang yang tidak peduli dengan agamanya atau tidak beristiqomah, dia malah dikasih kemakmuran dalam hidupnya. Sebenarnya Allah sendiri punya rencana lain dalam hal itu. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Nah, yang artinya dan janganlah engkau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kepadakulah kalian beriman. Beristiqomah di jalan Allah maksudnya itu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum merdeka. Oke, mendengar pidato dari Ilmi, kita jadi mengingat lagunya Wali. Ada yang tahu gak? Yang cari berkah. Ayo kita nyanyi refnya aja ya. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, selanjutnya orangnya lincah, nggak bisa diem kalau di kelas. Ya, kita panggilkan kepada Diva Nisa Fitri, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembimbing muhadharah. Yang saya hormati Ketua Kelas 12 B3 Dipa Fitri beserta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah Islam dapat tersebar di seluruh pelosok dunia. Dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Berdoa Tanpa Mengeluh. Ya, kita pasti pernah kan merasakan di tengah-tengah kebahagiaan kita ada yang namanya kesedihan. Ya, mengapa di tengah-tengah kebahagiaan kita itu selalu ada kesedihan? Jawabannya tak lain tak bukan adalah kerinduannya Sang Khalik pada kita. Manusia itu kadang sering kali lupa kepada Sang Pencipta di saat rasa bahagia itu ada, dan karena rasa bahagia itu melupakannya, Sang Pemberi kebahagiaan tersebut pun memberikan rasa sedih kepada kita agar kita datang dan berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Tetapi kita seringkali mematahkan kerinduannya dengan datang bukan berdoa, tapi kita malah mengeluh dengan rasa tidak mampu dalam menjalankannya. Padahal Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada hambanya di luar batas kemampuan umatnya. Dan Allah pun menjanjikan kemudahan untuk menjalankan kesulitan tersebut. Dalam firman Allah pada surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, maka dari itu kita nggak boleh yang namanya mengeluh. Jangan pernah mengeluh dalam kesulitan apapun, dan jangan pernah melupakan Sang Pencipta hanya karena rasa bahagia kita, dan jangan pernah melupakan Sang pemberi rasa hanya demi sebuah penikmat rasa. Sekian dari saya, haza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Oke, bagaimana dengan isi pidatonya Dina? Wow kan isinya, wow. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan pidato dari orang paling kalem di belakang, yaitu Daulia Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammadu wal mad'ulahu wal biladu warijalu. Pertama-tama yang saya hormati Ustaz Rahmat Ibrahim, Rifana Safriti beserta jajaran dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya Islam bisa menyebar keluar sampai hingga ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan 9 tahun, yaitu dari SD hingga SMP. Tujuannya sih sangat sederhana, yaitu agar kita bisa membaca, menulis, dan memiliki akhlak yang baik seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tujuan pembelajaran tujuan itu sangat penting agar kita bisa memiliki masa depan yang baik. Tujuan kita bisa membaca agar kita bisa mendapatkan banyak informasi yang kita dapat dari buku. Tujuan kita menulis agar kita bisa menuangkan informasi yang kita tahu dari kita membaca. Nah, tujuan kita memiliki akhlak yang baik agar kita bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Haza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, mana suaranya? Masih semangat? Ayo masih semangat ya? Oke, bagaimana dengan pidato orang paling kalem di kelas? Oke, selanjutnya kepada orangnya diam, imut-imut, lucu, diam, tapi bisa mendapat nilai paling tinggi di kelas. Ya, kepada Dewi Cahya Utami, kembali persilakan.
Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas 12 MIA B3 di Vanessa Fitri, yang terhormat teman-teman saya yang saya bangga dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di muhadharah kali ini. Sholawat serta salam semoga kita selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai kerabatnya. Pertama, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Budidayakan 5S dimanapun kalian berada. Kalian pasti tahu kan 5S itu apa? 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dengan membudidayakan 5S, kita dapat mempererat kerabat kita. Dengan mempererat kekerabatan kita, pasti akan menimbulkan rasa tentram dan damai. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai 5S itu seperti apa. Yang pertama, senyum. Senyum itu dalam agama itu tuh artinya ibadah. Nah, mengapa ibadah? Karena senyum itu adalah sedekah. Dengan kita memperlihatkan senyum terhadap orang lain, itu berarti kita memperlihatkan keceriaan dibandingkan marah, bete terhadap orang lain. Terus yang kedua, sapa. Sapa juga termasuk salah satu menghargai orang lain, mempererat tali persaudaraan. Terus yang ketiga itu salam. Salam dalam agama itu artinya keselamatan. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza tabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati, dan orang-orang yang buruk itu pasti akan menghina mereka, dan mereka mengucapkan salam. Nah, berarti di sini kita harus mengucapkan assalamualaikum terhadap orang lain. Karena kenapa? Karena itu kita sama aja mendoakan keselamatan orang lain, dan kita harus juga wajib menjawabnya. Terus yang keempat itu sopan. Sopan itu yang dianjurkan bagi semua orang, wajib kita laksanakan, karena sopan juga termasuk menghargai orang lain dan cerminan diri sendiri. Terus yang kelima, santun. Santun sama aja kayak sopan, cuman santun sebagai tambahan dalam tutur kata. Kita harus pandai-pandai memilih kata yang baik terhadap orang lain. Nah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Hadza wallahu ya'lam wa yafazna walhamdulillahi alamin. Merdeka. Oke, tadi pidato tentang nasi berubah jadi gandum. Ya, tapi kalian jangan heran ya. Di sini gandumnya tidak polos-polos aja, bisa dimodifikasi. Ada gandum seres, gandum misis, gandum krim. Nah, kalau lebih penasaran lagi, silakan check out ke kitchen kita. Oke. Selanjutnya, pidato yang gak kalah serunya dari seorang ahli fisika, yaitu kepada Dea. Kepada persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin beberapa sudah baik yang sering dengar. Kita nyanyi dulu ya. Atamasya ilal Baghdad walatan satahmilu arribat idza antum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pembimbing muhadharah 12 MIA B3 Ustadz Bram,
serta teman-teman yang berbahagia. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, aku bertawakal kepadanya dan Dialah pemilik arsy yang agung. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Segala rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan waktu untuk kita dapat memperbaiki diri, untuk kita dapat bertaubat kepadanya. Oke. Sebelum saya memulai pidato saya di sini, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman sudah baik yang sering dengar, tapi pengenlah menunjukkan ke ustadznya saja. Oke. Hajime mashite, watashi wa desu. Indonesia no Indramayuから来ました。Shichi Ju Shichi saya desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mungkin yang tadi awal saya katakan adalah bahasa Arab. Yang saya tadi nyanyikan adalah bahasa Arab. Yang tadi saya ucapkan untuk memperkenalkan diri adalah bahasa Jepang. Dan yang saat ini saya bicarakan adalah bahasa Indonesia. Dari 3 bahasa tersebut, saya teringat akan pertemuan dengan kepala madrasah hari Rabu kemarin, yaitu tentang moto, visi, dan misi Az-Zaitun. Nah, moto Az-Zaitun di sini yang saya garis bawahi adalah Pusat Pendidikan Budaya Toleransi dan Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Nah, yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah toleransi. Nah, menerapkan toleransi itu mudah apa sulit sih? Kalau menurut saya sih mudah, karena sudah terbiasa. Nah, toleransi di sini tidak toleransi dalam ruang lingkup yang besar. Ruang lingkup yang kecil pun dapat kita sebut dengan toleransi. Nah, Syekh Az-Zaitun sudah menerapkan toleransi tersebut dalam acara Satu Syuro, dalam acara-acara besar yang lainnya. Bahkan kita saat ini di lingkungan Az-Zaitun sebagai masyarakat dan rakyat Az-Zaitun, kita menerapkan toleransi sebagai banyak di sini yang ada berbagai macam suku bangsa, tidak hanya suku Jawa saja, tidak hanya orang Indonesia saja, bahkan ada orang Malaysia, Singapura dan segala macamnya. Nah, hal tersebut bisa kita jadikan untuk menerapkan toleransi. Nah, berbicara mengenai toleransi itu masuk sekali dengan judul pidato singkat saya pada hari ini dengan judul Toleransi itu Mudah. Oke. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, dari ayat tersebut sudah dikatakan Allah itu menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, pasti tidak sedikit dong, pasti banyak. Nah, dari 2 hal tersebutlah dijadikanlah ada yang namanya sebuah toleransi. Nah, toleransi itu tuh tidak hanya dalam ruang lingkup yang besar, ruang lingkup yang kecil juga bisa disebut dengan toleransi. Seperti kita memahami sesama teman, memahami sifatnya, memahami sikapnya, memahami karakteristiknya, tidak mengejudge-nya. Nah, itu termasuk salah satu bentuk toleransi kita terhadap teman. Salah satu bentuk menghargai kita terhadap teman akan perbedaan antara kita dan mereka. Nah, kita juga tidak akan tahu bagaimana pendapat orang atau pendapat teman kita tentang diri pribadi kita tidak akan tahu. Maka dari itu, kita salinglah menghargai sesama kita untuk menerapkan salah satu sifat toleransi yang walaupun hal kecil, namun hal kecil tersebut ketika kita biasakan maka akan menjadi mudah. Nah, cukup sekian yang pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat.
Nah, terima kasih. Thank you for your attention. Syukron ala ihtimamikum. Arigatou gozaimasu. Hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahi rabbil alamin. Ja matane. Sayonara ilaliko ma'as salama. Hadza wassalamualaikum merdeka. Oke. Kita masih penasaran kan? Masih mau dilanjut atau tidak? Masih lanjut gak? Lanjut. Oke. Pembicara selanjutnya itu dia pemilik satu pita suara, tapi dia memiliki suara 1000 suara. Nah, mau tahu nggak orangnya? Oke, kita panggilkan kepada Dian Mediana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang saya hormati Mr. Bram selaku pembimbing muhadarah kelas 12 MIA B3 dan teman-teman sekalian yang sangat amat saya cintai. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini. Nah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat Islam dapat menyebar sampai pelosok dunia ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit pesan yang terdapat dalam pidato saya yang berjudul Tubuh Kuat dari Makanan Sehat. Ya, sampai hari ini kita telah mengkonsumsi gandum sebagai makanan sehari-hari dan sebagai makanan pokok pengganti nasi kita. Nah, dalam hal ini Syekh Al-Zaitun sangat memperdulikan kesehatan bagi generasi Mahat Al-Zaitun. Karena itu, dari nasi yang kalorinya hanya 120 kalori hingga sekarang menjadi gandum yang kalorinya 420 kalori. Nah, dalam hal ini Syekh Al-Zaitun juga tidak sembarangan dalam mengganti nasi menjadi gandum. Dari itu, saya juga menerapkan dan menjalankan dari dalil Quran surat An-Naba ayat 24 yang bunyinya fal yang zuril insanu ila to'amih, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, dari ayat ini kita harus sadar sebagai santri, kita harus memperhatikan makanan yang kita makan, yakni makanan yang halal dan menyehatkan, agar terciptanya masyarakat, agar menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahi. Merdeka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad wa aluh, al-mad'ulah, wa biladu wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Oke, yang kami hormati wali kelas Ustazah Elsa, yang kami hormati pembina, pembimbing penghadoroh pada hari ini Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Berdiri saya di sini bukan hanya sekedar untuk mengajak Anda untuk berpidato, tapi berdirinya saya di sini untuk mengajak Anda dan berbuat kebaikan. Maka dari itu pada hari ini saya akan berpidato dengan judul Bertebarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qodiatis shalah, artinya apabila sholat telah dilaksanakan,
fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun, maka banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Oke, pada surat Az-Zumu'ah pada ayat ke-10 ini kita perlu garis bawahi kata-kata fantasiru fil ardi, yaitu yang artinya bertebarlah kamu di muka bumi. Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk bertebar di muka bumi. Bumi Allah itu luas, banyak yang harus kita lihat. Contohnya seperti kekayaan, keragaman suku, ataupun keindahan alam lainnya. Namun tidak hanya itu, tak lain kita harus juga menjaganya. Namun lihat apa yang terjadi sekarang. Bumi telah rusak. Akibat siapa? Akibat ulah manusia. Begitu kejamnya mereka merusak semua ekosistem alam. Allah juga memerintahkan, carilah karunia di muka bumi. Karunia yang paling dekat adalah akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang Allah berikan itu termasuk adalah karunia dari Allah yang perlu kita gunakan dengan baik. Sebagai orang yang merdeka, santri yang merdeka, kita telah diajarkan bagaimana untuk mengelola ekosistem yang baik, memanfaatkan semuanya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana cara menanam, merawat tanaman yang baik. Nah, untuk angkatanku semuanya, habiskan masa kalian, nikmati masa kalian sebelum kalian sukses lulus dari sini. Banyak-banyaklah kalian menimba ilmu. Karena apa? Untuk sebagai bekal kalian ketika nanti di luar. Jadi, adalah orang yang bermanfaat di suatu tempat. Jangan pernah berpikir kalian tidak pernah bermanfaat. Kalian itu bermanfaat dan berharga. Maka dari itu, cukup sekian dari pidato saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hadza wallahu ya'lam wa yafazana wa alamin. Assalamualaikum, merdeka. Halo teman-teman, toleransi dan perdamaian. Jangan lupa ketik like, ketik komentar, dan juga berlangganan, juga share ke seluruh penjuru dunia.